Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam minggu ke-16 setelah Trinitatis yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang biasanya kita lakukan ketika kita menerima atau merasakan perbuatan baik dari seseorang di dalam kehidupan kita? Misalkan ada seseorang yang membantu kita dalam pekerjaan kita, ada orang yang menolong kita ketika kita sakit, ada orang yang memberi bantuan kepada kita ketika kita kesusahan, ada orang yang menghibur kita ketika kita bersedih. Segala perbuatan dan perlakuan baik yang kita terima dalam hidup kita pasti akan membuat kita melakukan 3 hal. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Yang kedua, kita pasti akan menceritakan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita pasti akan mengingat dan bahkan merasa terdorong untuk membalaskan perlakuan dan perbuatan baik yang telah kita terima. Inilah yang dirasakan oleh pemazmur dalam nats ini pada hari ini. Mazmur 116 ayat 1-9 berbicara tentang pengalaman pemazmur yang telah mengalami kebaikan dari Tuhan. Dia mengalami begitu banyak pertolongan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Hal yang pertama yang dilakukan pemazmur dalam nats ini adalah mengasihi Tuhan sebagai ungkapan terima kasihnya atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dalam ayat 2 pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan telah mendengar suaranya dan permohonannya. Ini adalah bentuk kebaikan yang luar biasa, karena mendengar doa adalah bukti bahwa Tuhan itu peduli dan merespon ketika pemazmur berseru kepadanya. Kesediaan Tuhan untuk menyendengkan telinganya itu menjadi tanda kasih sayang dan perhatian Tuhan terhadap mereka yang berseru kepadanya. Dalam ayat 3 pemazmur juga menggambarkan situasi berat yang dia alami dengan menggunakan istilah tali-tali maut, kesesakan dunia orang mati, dan kesusahan serta kesedihan. Ini merupakan sebuah gambaran dari kondisi yang hampir menuju kehancuran atau kematian, baik secara fisik maupun secara rohani. Namun meskipun berada dalam ancaman besar ini, pemazmur tetap diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan menunjukkan kebaikannya dan menyelamatkannya dari bahaya yang sangat serius di dalam kehidupannya. Kemudian di ayat 4, dalam keputusasaan pemazmur berseru, "Ya Tuhan, selamatkanlah aku." Tuhan menanggapi seruannya dan memberikan pertolongan. Ini adalah bentuk kebaikan konkret dari Tuhan, di mana Tuhan tidak hanya mendengar doa pemazmur, tetapi juga bertindak dengan memberikannya keselamatan.
Karena telah mengalami 3 kebaikan inilah, pemazmur mengatakan dalam ayat 1 bahwa dia mengasihi Tuhan yang telah mendengarkan suara dan permohonannya. Kemudian hal kedua yang dilakukan oleh pemazmur setelah dia menerima dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan adalah memberitakan semuanya itu melalui kehidupannya. Dalam ayat 5 sampai ayat 7 kita bisa melihat bahwa pemazmur memberikan kesaksian yang sangat indah tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kesaksian yang diungkapkan pemazmur di sini menggambarkan bagaimana karakter Tuhan yang pengasih dan adil. Tuhan yang menyayangi umatnya, Tuhan yang memelihara dan menjaga orang-orang yang sederhana dan lemah, orang-orang yang rendah hati, yang tidak sombong, dan yang menyadari kelemahan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kebijaksanaannya sendiri, melainkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Semuanya itu yang membuat pemazmur bisa meyakinkan dirinya untuk kembali tenang. Dalam ayat 7, pemazmur mengajak jiwanya untuk kembali ke keadaan damai, tenang di dalam Tuhan. Setelah mengalami kesulitan dan bahaya, dia menemukan perhentian yang sejati di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemazmur merenungkan semua kebaikan yang telah dilakukan Tuhan dalam hidupnya, dari menyelamatkannya hingga memberikan penghiburan dan kedamaian. Kebaikan Tuhan ini memberinya alasan untuk tetap tenang dan bersandar dalam perhentian Tuhan. Dan hal ketiga yang dilakukan oleh pemazmur setelah dia menerima kebaikan dari Tuhan adalah merespon kebaikan Tuhan dengan berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dalam ayat 9, pemazmur berkomitmen untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan dia. Dia berjanji untuk berjalan di jalan Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, serta menggunakan hidupnya sebagai bentuk balasan atas kebaikan yang telah dia terima dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah dikatakan di bagian awal tadi, bahwa kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari mengucapkan terima kasih, menceritakan kebaikan yang kita terima, mengingat dan membalaskan kebaikan itu. Ketiga hal inilah yang biasa kita lakukan dalam hidup kita. Setiap orang yang menerima kebaikan di dalam hidupnya pasti akan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik dalam hidupnya. Dia pasti akan memberitakan kebaikan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan dia pasti akan mengingat dan tidak akan mengkhianati kebaikan itu dari orang-orang yang telah memberikannya. Itu yang biasa kita lakukan kepada sesama kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan inilah juga yang ingin diingatkan kepada kita melalui nats ini, agar kita juga tetap melakukan ketiga hal itu ketika kita telah menerima dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa-doa kita, bahkan di saat kita berada dalam situasi yang sangat berat. Ketika kita menyadari bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, baik dalam menyelamatkan kita dari bahaya maupun memberikan kedamaian dalam kesulitan emosional dan spiritual, respon kita seharusnya adalah bisa mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan tidak hanya dilakukan hanya saat ketika kita merasa nyaman, tapi ketika kita melihat bagaimana Tuhan telah menolong kita di tengah-tengah penderitaan. Kesadaran bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa kita, permohonan dan seruan kita, itu adalah alasan bagi kita untuk bisa tetap bersyukur. Kemudian kita diajak untuk memberitakan dan bersaksi atas kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan adalah bagian paling penting dari iman kita. Ketika kita telah mengalami pertolongan, mengalami pengampunan atau bahkan mujizat dari Tuhan,
kita dipanggil untuk memberitakan kebaikannya kepada orang lain. Melalui kesaksian kita, orang-orang di sekitar kita pasti dapat mengenal kasih dan kuasa Tuhan. Kesaksian pemazmur dalam firman ini menjadi teladan bagi kita untuk tidak hanya menerima kebaikan Tuhan dalam diam, tetapi membagikannya agar orang lain juga ikut dikuatkan dan dihibur. Yang selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengucap terima kasih dan bersaksi atas kebaikan Tuhan adalah langkah awal. Tetapi kita juga dipanggil untuk melanjutkan dengan kehidupan yang setia dan taat kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak hanya layak dibalas dengan kata-kata, tetapi juga dengan komitmen dalam hidup kita. Komitmen pemazmur untuk berjalan di hadapan Tuhan adalah panggilan bagi kita semua untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Hidup setia berarti kita harus menyesuaikan langkah-langkah kita dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dijelaskan dalam epistel kita dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat 27, di mana kita dipanggil untuk merespon kebaikan Tuhan dengan cara hidup yang berfokus pada Kristus, termasuklah dengan penyangkalan diri dan pengorbanan. Kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima mengundang kita agar kita mau memikul salib dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Tuhan telah berbuat baik di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua terus diingatkan bahwa setiap kali kita menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam rasa syukur, memberikan kesaksian, dan berkomitmen untuk tetap setia mengikuti jalannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.